Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada belum semangat? Sekali lagi saya ingin mengucapkan salam, tetapi semuanya duduk. Tolong semuanya, jangan pada ribut. Kalau sudah tertib, baru saya lanjutkan lagi. Dan saya doain siapa yang menjawab salam saya nanti, saya doain hutang-hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuan banyak hutang-hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala mardunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil amil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para guru-guru kita, para kiai, para habaib, para ustadz, wabil khusus yang paling saya hormati di sini adalah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, keberkahan, panjang umur. Insya Allah nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa bermanfaat untuk di akhirat nanti. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya setia sampai saat ini. Hadirin dan hadirat, tolong ibu-ibu jangan lempar-lempar air, jangan. Nggak bagus. Ini acara maulid. Jangan bu, jangan duduk. Makanya semuanya duduk, jangan pada ribut. Tolong semuanya duduk. Duduk. Adik-adik tolong duduk semuanya. Kalau nggak muat nggak apa-apa, diri jongkok nggak apa-apa. Kalau misalnya yang ini nggak bisa padat, udah kepenuhan, udah nggak apa-apa. Saya lanjut nih. Lanjut. Sebelum saya mulai tausiah saya ini, mari sama-sama kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo semuanya bareng-bareng. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafaat. Laka syafaat ya Rasulullah, ya Nabi, ya Rasulullah.
Mau lagi nggak? Maulidin wa barikun nur ya baru rahmatil kun nur ya baru wa barikun nur ya baru bimani wa barikun nur ya baru bimani في ليالي المولدين في ليالي المولدين عبد الله nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah Fatimah putri tercinta semua inilah kisah sang Rasul yang penuh inilah kisah penuh suka duka penuh suka duka rahmatil adhyar tajdu wilayah wa barik bimani ahmadin rahmatil wa barikun nur bimani ahmadin wa barikun nur wa barikun nur في ليالي المولدين في ليالي المولدين ayo sama-sama 2 bulan di kandungan wafat ayah tahun kejadian yatim dengan kakeknya sesuai
salawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada hari ini kita memperingati seorang manusia besar. Tidak ada satupun manusia belum lahir tetapi namanya sudah disebut-sebut. Bahkan sebelum ciptakan langit dan bumi beserta isinya, nama beliau sudah terpampang, sudah tercatat, sudah tertulis di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang telah lahir dari akhir zaman. Dari 124.000 nabi, 313 rasul atau 315 rasul. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang mempunyai mukjizat yang paling terbanyak dan tinggi di antara para nabi dan rasul. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yatim piatu. Pada umur 2 bulan dalam kandungan ibunda Siti Aminah, beliau ditinggal wafat oleh ayahnya. Kemudian umur 6 tahun beliau ditinggal wafat oleh ibunya, dan terus dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dan semenjak itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari nafkah dengan cara ngangon sound the sheep. Tahu nggak sound the sheep? Apa? Kambing meh. Itu ya suaranya. Meh. Hadirin dan hadirat. Dan baginda, ciri-cirinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak. Akhlaknya paling mulia. Akhlaknya itu paling mulia di antara para nabi dan rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus menghormati orang tuanya, juga kawan-kawan ayahnya, juga kawan-kawan ibunya, juga kawan-kawan kakeknya, juga kawan-kawan pamannya. Bahkan ia menyayangi seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak." Yang artinya, aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai keistimewaan, mempunyai mukjizat, yaitu Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 1666 ayat, diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Oleh karena itu, kita wajib sebagai umat Islam untuk mempelajarinya. Bahkan baginda Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Artinya, nuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka buat teman-teman saya, buat adik-adik semuanya, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, mari kita terus mempelajari Al-Quran. Kita jangan malas-malasan. Terutama buat semuanya yang datang ke sini, insya Allah yang pulang dari sini semuanya hafal dari 30 juz. Karena jika kita hafal 30 juz, insya Allah bapak dan ibu kita nanti di surga pasti mendapatkan mahkota. Amin amin ya rabbal. Mudah-mudahan aja kita hafal semua 30 juznya. Dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dikisahkan dari bahwa dulu baginda Rasulullah SAW pernah bercanda dengan para sahabatnya. Hadirin,
Pada lemas. Nama saya siapa? Nama saya siapa? Siapa? Yang mana sih? Bingung nih. Ada yang bilang Yusuf, Raden Kian Santang, ada yang bilang Alwi. Coba pilih tiga-tiganya. Namanya siapa? Alwi. Ah, tahu dah tuh. Kalau saya jadi Yusuf, saya kapok. Kenapa saya jadi Yusuf kapok? Nyari Azizah kemana-mana. Tahu-tahu aja Azizah denger nih. Di sana kali ya. Tahu udah ada atau enggak? Mudah-mudahan aja Azizah denger ini di TV. Amin. Kapok bener. Selagi saya pengen ke kampung saya, Azizah pergi ke stasiun kemana-mana. Wah, Kempok Leha pergi ke Papa Arman sama Juragan Jengkol. Sedangkan saya pergi ke rumah Pak Harun. Jadi marbot masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi yang satu nyeselin. Namanya siapa tahu nggak? Bang Barong. Siapa Bang Barong? Fahlevi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut nih. Lanjut, oke. Siap 86. Marbot juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti pas pulangnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marmut kecil-kecil tapi lincah. Dan dikisahkan juga bahwa dulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercanda dengan para sahabatnya. Sehingga para sahabat yang menanyakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau sedang bercanda kepada kami." Dan baginda Rasulullah SAW menjawab, "Aku memang bercanda, tetapi bercanda nyatakan yang hak, artinya benar dalam cara bercandanya." Dan kebanyakan sifat tertawa baginda Rasulullah SAW adalah tersenyum. Senyum mana itu bagaikan embun yang datangnya dari awan yang menyejukkan. Dan jika beliau hendak tidur, beliau mengucapkan, "Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ana fakam mimman la kafiya lahu wa la marwiyah." Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita makanan dan minuman dan tempat berlindung. Banyak dari orang-orang yang tidak diberikan kecukupan maupun perlindungan. Dan juga hadirin hadirat, jika beliau pulang ke rumahnya, beliau menanyakan, "Apakah kalian mempunyai makanan?" Jika mereka tidak mempunyai makanan, sungguh bijaknya baginda Rasulullah SAW, yaitu menjawabnya dengan, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Pernah terjadi gerhana matahari pada zaman baginda Rasulullah SAW. Maka baginda Rasulullah SAW segera mendirikan sholat dan mempanjangkan sholat tersebut. Seraya menangis dalam sujudnya dan bermunajat, "Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah menjanjikan agar tidak mengazab mereka selagi aku bersama mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau sudah menjanjikan kepadaku agar tidak mengazab mereka selagi mereka semua beristighfar kepadamu, ya Allah. Maka kami semua beristighfar kepadamu, ya Allah." Selesai baginda Rasulullah SAW dalam salat 2 rakaatnya, langit pun mulai cerah pasca gerhana. Dan baginda Rasulullah SAW bersabda, memuji Allah Ta'ala, "Matahari dan bulan adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terjadi di antara keduanya atau hidup dan mati seseorang jika terjadi gerhana matahari, segeralah untuk mengingat Allah." Hadirin hadirat, Bu, yang itu tuh ibu siapa tuh namanya tuh? Kenapa Bu? Sini Bu. Ajijah ya Bu? Wah, mana sini? Siapa? Ibu Sarminah. Wah, terkenal berarti di kampung ini. Mantap Bu. Mantap. Jadi
Alhamdulillah. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga jika datang, jika bersandar, jika makan, beliau tidak pernah makan dalam keadaan bersandar. Bahkan beliau mengajarkan barakatut ta'am al-wudu qablahu wa ba'dahu. Artinya keberkahan makanan, mencuci tangan sebelum dan sesudahnya. Dan beliau juga mengajarkan tentang menyantap makanan. Samillahi ta'ala wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Artinya sebutlah nama Allah Ta'ala ketika hendak menyantap makanan. Pakailah tangan kanan dan carilah makanan yang dapat kau jangkau. Jika beliau selesai dalam makannya, beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa jalana minal muslimin. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita makanan dan minuman dan menjadikan kita sebagian dari golongan orang muslimin. Dan jika beliau pergi ke rumah seseorang atau datang ke rumah seseorang, tidak menghadang depan sisi rumah, depan pintu sisi rumah, tetapi menghadang dari sisi kanan atau kiri pintu rumahnya. Seraya mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dikisahkan juga baginda Rasulullah SAW sangat menyukai tayamum arah kanan. Dikisahkan dari sahabat Anas radhiyallahu an bahwa pernah sesuatu ketika baginda Rasulullah SAW datang ke rumah kami dan meminta minum kepada kami, lalu kami segera memerah susu untuknya. Akhirnya beliau meminumnya. Di samping kiri beliau adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Di depan beliau adalah sahabat Umar radhiyallahu an. Dan di samping kanan beliau adalah Arabi atau warga Arab pedalaman. Selesai baginda Rasulullah SAW meminum susu tersebut, baginda Rasulullah SAW memberikan susu tersebut kepada Arabi. Malah sahabat Umar berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah Abu Bakar, berikanlah susu tersebut kepadanya." Dan baginda Rasulullah SAW bersabda, Al-aimanun, al-aimanun, al-aimanun. Sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan. Ini adalah sunnah-sunnah dan sunnah. Dan kita sebagai umatnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan hadirin, saya lihat hari ini ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini, adik-adik di sini, kakak-kakak semua di sini. Terutama yang wanita. Alhamdulillah semuanya hari ini tampak cantik. Semuanya kakak-kakak, ibu-ibu semuanya karena memakai hijab dan menutup aurat. Alhamdulillah. Buat ibu-ibu artinya ini adalah tanda-tanda istri yang paling disukai oleh suaminya. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal. Jadi ibu-ibu di sini saya tampak lihat, ibu-ibu pada cerah mukanya. Pasti ibu-ibu pengajian yang di sini mah. Siapa? Jadi saya lihat hari ini enak semua lahir batin. Kalau ditampak sama suaminya semuanya enak lahir batin. Pas datang ke rumah jam 4 sore, ibu udah bisa beres-beres segala macam. Jam 5 sore datang suami ibu, alhamdulillah akhirnya suami ibu mengucapkan wow, gitu. Berarti suaminya jadi senang. Bukannya bukannya mengucapkan assalamualaikum malah wow. Tapi alangkah lebih baiknya assalamualaikum dulu baru wow. Terus kalau misalnya datang suami ibu, suruh datang sini duduk di kursi atau enggak di sofa, dudukin, taruh tasnya misalnya kalau kerja, taruh
Kalau misalnya suami ibu adalah hansip, bawa aja itu pentungannya, ambil taruh, gampang. Kalau misalnya suami ibu tukang bangunan, ambil gergajinya, taruh. Kalau misalnya suami ibu adalah tukang ojek, ambil aja helmnya. Udah, kan gampang. Jangan ambil helm doang, ambil motornya. Kalau kuat. Kalau ibu-ibu Superman, Supergirl. Saya agak cadel kalau ngomong, maafin saya. Jadi kalau R double, triple double. Dan enak, taruh, duduk, pijitin, tanya, bang, mana yang pegel? Betul apa betul pak? Betul apa betul? Oh pada betul, alhamdulillah. Terus, dan jika ingin menjadi calon istri yang sangat baik kepada suaminya, maka ada satu cara, yaitu sholatlah 100 rakaat sunnah. Ada yang pernah belum? Ada yang pernah belum? Wah, boro-boro di sini mah. Sholat tarawih aja ngeliat imamnya. Misalnya imamnya aki-aki, baca betul enggak? Pesawat datang. Halo. Jangan-jangan di dalam pesawat ada Azizah loh. Nyangkut di roda. Lanjut nih. Lanjut. Enak kan, enak lahir batin. Nah, tadi lanjut 100 rakaat. Saya nggak ada ampun. Kalau misalnya kita sholat tarawih aja kan bener ya Bu ya. Lihat imamnya dulu. Kalau imamnya aki-aki nggak mau pastinya. Kalau imamnya masih muda, ganteng, fresh mukanya, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu bukan? Bukan. Kalau orang yang kayak begitu, pasti ibu-ibu pada mau. Cepet. Ada juga imam satu lagi, pasti ibu-ibu pada senang begini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tahu-tahu udah sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Nah, ada satu cara supaya 100 rakaat itu dimusnahkan. Jadinya semuanya ada masuk di dalam situ. Jadi kalau buat istri ya, kasihlah 1 gelas air minum kepada suaminya. Insya Allah 1 gelas air minum mendapatkan 100 rakaat sunnah. Jika ibu ingin mendapatkan 200 rakaat sunnah, kasih 2 gelas. Jika ibu ingin mendapatkan 300 rakaat sunnah, kasih 3 gelas. Kalau ibu ingin mendapatkan 1000 rakaat sunnah, kasih galon-galonnya. Kasihkan lama-lama nih. Ladenin ibu-ibu. Bener dah, kalau di kampung saya, ibu-ibunya pada jalan begini. Kalau ibu-ibu di sini, wah mantep saya jempolin. Ibu-ibu di sini semuanya pada ikut pengajian, pada bersalawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti kalau misalnya ibu udah meninggal, ibu masuk surga. Insya Allah ibu bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal. Biarin hadirat dan mulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doang mah buat ibu-ibu. Kasihan saya panjang-panjang. Takutnya pas pulang, YouTube Raden Kian Santang kayak begitu. Gitu lagi. Jadi ada 2 nih. Saya dipanggil Raden Kian Santang, Yusuf, sama satu lagi ya. Sama satu lagi Alwi. Nah, terserah ibu mau bilang apa aja. Tapi kalau yang saya datang ke sini bukan Alwi, bukan Raden Kian Santang, bukan Yusuf. Tahu nggak siapa? Tahu nggak siapa?
Ya manusia lah. Masa saya makhluk lain, alien? Tapi saya juga bukan manusia. Saya datang ke sini adalah hamba Allah. Jadi kalau misalnya saya kayak begitu-gitu takutnya sombong. Betul tidak? Betul tidak? Dah hadirin hadirat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafin saya karena mungkin udah malam. Saya mau salawat lagi. Ya. Saya nggak mau salawat. Langsung aja ya. Assalamualaikum. Ya. Ya. Saya salawat. Ya salawat. Ya asyik